Jadi untuk kuis hari ini, adik-adik, untuk kuis praktek, jadi adik-adik saya buatkan studi kasus. Di mana studi kasus ini ya ada 3 tabel nanti yang harus adik-adik kerjakan. Ada 3 tabel. Yang pertama, kalian buat tabel namanya input barang. Itu nanti sudah dapat poin 10. Ya, dapat poin 10. Kemudian isinya apa? Nanti ada kode kategori, ada nama barang, ada harga beli, ada harga jual, ada tanggal pembelian. Ya, di mana untuk kode, kolom kode harus sesuai dengan format. Jadi nanti kalian untuk kode silahkan buat kodenya misalnya AIG ya dan seterusnya, misalnya AIG 01, AIG 02, AIG 03 dan seterusnya. Kemudian nanti untuk atau bisa juga nanti STG. Ya, ada AIG, ada STG, misalnya 02, 01, 02 dan seterusnya. Jadi silakan nanti kalian apa namanya? Ini contohnya, ini baru desain tabelnya, nanti bisa untuk isian datanya nanti ada di bawah. Jadi ini contoh formatnya. Kemudian untuk kode kategori itu lookup wizard dari tabel kategori barang dengan nama feed kode kategori. Nanti kalian ambil untuk kode kategori ini ya, ambil dari tabel kategori barang, pilih yang kode kategori. Kemudian nama barang, tipenya teks atau short text atau apa boleh. Harga beli dan harga jual harus pakai format rupiah. Jadi nanti silahkan diatur komputernya di regional settingnya pakai Indonesia. Kemudian untuk tanggal pembelian pakai date time. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti silahkan buat tabel kategori barang. Kategori barang nanti cuma ada 2, yaitu ada kode, ada deskripsi. Untuk kodenya yaitu diawali dengan CAT 2021-01, CAT 2021-02 dan seterusnya. Ya. Kemudian keterangan penulisan kode wajib diawali dengan kode CAT. Ya. Itu. Kemudian untuk poin ketiga tadi poinnya 10 ya. Jadi kalau sampai buat tabelin saja tiga-tiganya itu sudah dapat 30. Jadi di sini sudah ada poin-poin penilaiannya, adik nggak perlu khawatir mana yang kalian mampu itu silahkan dikerjakan. Ya, kemudian yang ketiga ada tabel penjualan, terdiri dari kode barang, ada kode barang, pembeli, unit, tanggal penjualan. Untuk kode itu penulisannya nanti JL strip 001, JL strip 002 dan seterusnya. Untuk kode barang ini lookup wizard dari tabel input barang berupa feed name kode barang. Ya, jadi nanti ini di penjualan ini di lookup wizard. Lookup wizard itu karena ngambil dari tabel lain, berarti kalian pilih lookup wizard yang pertama. Kalau ngambil dari tabel, pilih input dari tabel input barang, nama feednya adalah kode barang. Kemudian nanti kalian masukkan ini datanya. Jadi nanti untuk input barang itu kodenya ini. Jadi kalian masukkan kayak gini ya. Misalnya AIG berapa, AXD. Ini sebenarnya nanti isikan dengan seperti ini. Ya, untuk kode kategori CAT 2021-01 dan seterusnya, nama barangnya ini, ya, harga belinya ini, harga jualnya ini, kemudian untuk tanggal pembelian itu ini, ya. Kemudian untuk tabel kategori barang itu kodenya ini, deskripsinya ini. Nah, kemudian nanti apabila memasukkan kode salah, maka Anda harus memasukkan kode, ya. Silahkan koreksi dan perbaiki. Ini pernah ada di modul kalau tidak salah kalau nggak salah 2 atau 3 mungkin seingat saya. Jadi pernah saya kasih contoh di modul itu, jika nanti yang diisikan salah, nanti dia ada informasinya, yaitu di validation rule, ya. Silahkan nanti dicari. Kemudian ada tabel penjualan, isinya ini. Nah, setelah itu jadi, nanti silahkan ini ada koreksinya juga. Silahkan buat query, ya. Query ini bernilai 20 poin adik-adik ya. Jadi nanti query-nya ada 2. Yang pertama, query diskon penjualan barang. Jadi nanti isinya diambil dari tanggal penjualan, itu dari tabel penjualan barang, kode dari tabel penjualan barang, nama pembeli dari tabel penjualan barang, unit dari tabel penjualan barang. Kemudian ada diskon. Diskon nanti ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan dulu ya.
Nanti jika unitnya 5 sampai dengan 10, maka diskonnya 5%. Kalau 5 sama dengan 10 berarti lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 10. Ya, bisa juga seperti itu. Dan seterusnya, nanti untuk unit barang lebih dari 20, dia dapat 12%. Kemudian harga jual itu diambil dari input barang. Kemudian total diskon itu rumusnya adalah diskon dikalikan harga jual. Ya, itu untuk query yang pertama. Query yang kedua itu ada laba penjualan barang. Ini tidak susah. Nanti ada tabel penjualan barang diambil dari tabel penjualan barang. Kemudian ada kode diambil dari tabel penjualan barang. Ada nama dari input barang. Harga beli dari tabel penjualan barang. Jadi harga jual dari tabel input barang. Ya, ada tabel pada input barang itu. Laba itu rumus harga jual dikurangi harga beli. Nanti setelah selesai file aksesnya silahkan diunggah. Nah, nanti detailnya dia akan seperti ini. Nanti akan seperti ini. Jadi adik-adik bisa lihat. Nanti boleh ditanyakan, ya. Jadi nanti ini adalah struktur tabelnya, ya, struktur tabelnya. Silahkan gunakan validation rule, ya, itu untuk memasukkan misalnya left kode. Diingat-ingat, karena kodenya, adik-adik bisa lihat validation rule-nya, ya. Jadi di input barang, jadi adik-adik bisa lihat input barang. Nah, input barang kan kodenya ini. Adik-adik lihat AIG, AXD, IDX, IDX, SMV, STG, TRD, XLD. Nah, itu nanti masukkan di bagian validation rule pakai if karena diambil 3 digit. Itu sudah ada di modul. Ya. Kemudian di validation tag-nya, kasih begini. Ada salah memasukkan kode, silakan lihat dan perbaiki seperti yang tadi ada di soal. Ya. Kemudian untuk file size-nya, input mesh-nya dia begini. Karena dia 5 digit, adik-adik bisa lihat, karena ini 5 digit, berarti nanti L ini ada L3 itu mewakili karakter atau huruf, sedangkan 99 ini mewakili angka. Jadi dia harus terdiri dari seperti ini. Ya, lebih bagus lagi nanti kalau kalian ini ganti 5. Berarti dia tidak bisa lebih dari 5 karakter. Ya. Kemudian yang lainnya sama, ini kode kategori, berarti kodenya seperti ini, ya. Kode kategori nanti adik-adik bisa lihat. Kode kategori karena ini ada berapa? 3, berarti 7, 9. Berarti nanti di sini kalian sebenarnya bisa batasi sini 9. Tapi kalau nggak seperti itu tidak apa-apa, yang penting input mesh-nya yang diatur. Ya. Kemudian jangan lupa harga beli sama harga jual itu currency, ya. Kemudian untuk kode kategori barang itu ada kode, ya. Kodenya itu ini karena tabel diambil. Nah, ini untuk rumusnya left diambil 3. Yang penting huruf pertama adalah cut dan nanti mid, ya. Itu diambil tahunnya harus 2021, ya. Kemudian untuk datanya dia seperti ini, ya. Kemudian untuk penjualan barang, ya, ini ada kode. Ingat penjualan barang itu kodenya harus diawali dengan JL, makanya dia diambil left, kode diambil 2 digit, ya. Kemudian nah ini baru nanti di query, nah, sesuai soal tadi, baru masukkan diskon, harga jual, total diskon. Tadi sudah ada rumusnya, ya. Kemudian nah ini untuk laba. Jadi laba harga jual dikurangi harga beli. Nah, ini report nggak usah. Jadi kalian cukup, jadi nanti isinya ada 3 tabel, 2 query. Dari sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Oke. Untuk harga jual sama harga beli tadi kan formatnya harus rupiah ya Pak ya. Di Betul. regional settingnya harus disetting Indonesia. Betul. Nah punya saya tuh sudah pernah saya setting Indonesia, tapi masih tetap munculnya dolar Pak. Oke. Khusus untuk mata uang nanti
saya kasih kalian kebebasan lah. Oke, wes, walaupun tidak pakai mata uang rupiah tidak apa-apa. Wes. Jadi ya, paham ya? Jadi nanti kalau sampean walaupun di soal saya sudah terlanjur buat rupiah, tapi karena mungkin ada kendala teknis, sekalian masih pakai format mata kuliah mata uang yang lain, boleh. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, pertanyaan saya kira-kira kalau dikerjakan hari ini bisa selesai nggak? Tidak. 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 Oke, wes. Saya kasih waktu 2 hari ya, karena ini kuis. Bisa menyelesaikan nggak? Dikumpulkan besok malam ya, Pak. Iya, karena ini kuis saja. Sebenarnya saya tuh pengen melihat kalian nanti selama materi yang saya sebenarnya ini jujur aja tadi ya, ini semua sudah ada di modul. Saya akan semua sudah ada. Paling banyak ini ada di modul keempat sebenarnya. Seperti diskon, itu kemarin juga sudah ada. Kan tinggal diganti-ganti studi kasusnya aja sebenarnya. Atau gini, saya juga tidak terlalu memaksa. Kalian karena ini kuis jangan minta 7 hari ya atau 6 hari. Karena ini kuis waktunya lebih singkat karena ini kan untuk mengevaluasi. Tapi karena kalian juga ada mata kuliah lain, mungkin juga ada tugas, makanya kira-kira kalian selesaikan berapa hari? Halo? 2 hari cukup? Terakhir besok? Besok malam. Iya, terakhir pokoknya sebelum pokoknya jam 11.59 ya. Atau jam berapa? Makanya saya tidak mau terlalu memaksa ya, yang penting karena ini kuis waktunya jangan terlalu lama. Karena ini kan evaluasi sebenarnya ini sudah pernah kalian kerjakan, cuman mungkin beda studi kasus. Cuman gitu aja. Rumus-rumusnya lo ngambilnya juga dari modul-modul yang kemarin. Tuh. Makanya saya kira-kira dengan estimasi misalnya mungkin kalian ada tugas di mata kuliah lain atau apa, itu kira-kira kalian sanggup menyelesaikan berapa hari gitu loh. Halo? Besok malam nggak apa-apa, Pak. Bisa? Sanggup ya? Iya, Pak. Ya, biasanya setelah mata kuliah ini itu ada tugas enggak biasanya? Ada, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Oke, wes. Ini karena saya juga orangnya baik, ya. Kalian saya kasih kesempatan kerjakan 3 hari. Oke? Sanggup ya? Ini hanya untuk kuis ya, tapi nanti untuk modul ya kembali lagi 1 minggu lagi. Karena namanya ujian masa nanti 1 minggu. Nah, tapi nanti kalau ada adik untuk UTS itu pun saya pikirkan. Kenapa? Saya tidak mau terlalu memaksa. Karena kalau kalian UTS semua, kemudian saya waktunya terlalu mepet juga enggak mungkin. Gitu loh. Biasanya kalau UTS saya kasih waktu 1 minggu. Ya. Karena ini kuis, jangan lama-lama, itu aja intinya. Ini hanya untuk kuis saja deh. Ya. Biar kalian juga punya waktu cukup untuk mengerjakan. Oke ya, jadi start hari ini dikumpulkan nanti terakhir tanggal 30 hari Kamis malam. Paham ya? Baik, Pak. Nah, pokoknya sebelum hari Jumat. Nah, pokoknya sebelum hari Jumat. Pak, ada yang tanya misalnya, Pak, kalau kami ngerjakannya dengan cara berdiskusi dengan teman, boleh? Boleh. Ya, silahkan. Tapi itu usahakan kerjaan kalian sendiri. Saya tuh pengen gini deh, kalau ini hasil kerja keras sampean dan nanti kalian bisa, ini nanti akan sangat sering kalian gunakan nanti, entah itu PKL ataupun kalian di dunia kerja. Nanti di dunia kerja itu kasusnya bahkan lebih kompleks. Seperti itu loh. Nanti untuk UTS paling cuma saya tambah sedikit, tambah 1 tabel, tambah 1 query, bedakan studi kasus, ya seperti itu. Nah, cuman mungkin karena materinya nanti masih ada report dan lain-lain, nah mungkin sampai sana. Gitu aja. Paham ya? Cukup ya 3 hari ya? Iya, Pak. Cukup lah. Cukup. Kenapa? Saya tidak mau memaksakan 1 hari. Karena apa? Karena jujur aja, saya yakin di mata kuliah yang lain mungkin juga ada tugas. Dan itu saya harus pahami. Tidak boleh saya memaksa, besok harus selesai, hari ini harus selesai, tapi tidak tahu kondisinya. Tidak boleh seperti itu.
Karena apa? Saya juga pernah jadi mahasiswa. Apalagi kalau di vokasi itu, kalian semester ini ngambil berapa mata kuliah? 12 Pak semua. 12, makanya cukup banyak kan? Makanya kalau banyak ya waktu harus disesuaikan. Saya tidak mau terlalu, jadi tidak boleh dosen memaksakan kehendak harus 1 hari, ya dipikirkan dulu dong. Mahasiswanya kan tidak hanya mata kuliah kita yang dipelajari. Begitu ya, fair ya, jadi ya. Oke, jangan lupa absen di LMS, passwordnya Polinema. Jadi saya nanti hasil tadi untuk kuis materi tadi nanti juga akan saya masukkan. Untuk materi itu paling menyumbang sekitar jadi nanti begini. Jadi adik-adik saya kasih tahu satu trik ya. Kalau kalian nanti dapat poin 80 sedangkan tadi kuis itu dapat poin 20 itu nilai kalian sudah 100. Paham maksud saya? Jadi sebenarnya saya tidak meminta kalian untuk praktek ini harus betul 100% tidak. Ya. Tapi kalau kalian nanti soal ini bagus, ya. Tapi kalau bisa diselesaikan semua, khawatir nanti yang teori tadi nilainya nggak bisa maksimal, jadi untuk mengcover gitu loh. Ya. Kenapa kok di soal praktek yang saya kasih poin 100, ya. Kalau nanti sampai di sini dapat 90, ujian tadi kalian dapat benar misalnya dapat saya kalikan 2 misalnya, itu hanya betul 5, misalnya sekitar 16, berarti kan sudah dapat poin 100. Fair kan? Jadi kan enak kan? Sampai juga tidak terlalu terbebani. Jadi kalau nilainya tadi kurang, di backup dari sini. Seperti itu. Karena ini waktunya 3 hari. Oke? Nah, senyum dulu dong pagi hari. Masa kena kuis saja sudah cemberut semua. Kalau pengen belajar, pengen pintar, memang harus usaha. Ya, seperti yang saya bilang, saya bukan tipikal dosen yang memaksa keinginan saya, tapi saya juga harus lihat kondisi mahasiswa saya. Biar perkuliahan itu menyenangkan, kalian dapat ilmunya yang nanti bisa kalian jadikan bekal untuk kemudian hari. Jangan lupa absensi, ya, selalu jaga kesehatan, sarapan dulu, biar nanti ngerjakan kuisnya lancar. Saya doakan semuanya hasilnya bagus, ya, dan nanti nilainya segera kita koreksi. Dan nanti adik bisa lihat hasil dari nilainya. Oke, terima kasih adik sekalian. Ya, selalu jaga kesehatan. Kita ketemu minggu depan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebugaran, semangat itu yang penting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.